Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim, mendengar kata surga tentu menjadi dambaan yang sangat kita inginkan untuk bisa meraihnya. Hal ini karena gambaran surga sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW begitu indah. Saking indahnya, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menandingi kenikmatan yang ada di surga. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa nikmat surga belum pernah terlintas di benak manusia. Artinya, manusia tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya surga yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala a'dattu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Artinya, Allah Subhanahu ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 2824. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17 yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat surga yang telah menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian sahabat beriman, surga menjadi tempat bagi manusia untuk terlepas dari kesusahan, bencana, perkataan dusta maupun perkataan sia-sia. Dan surga memiliki 7 tingkatan diantaranya: surga Firdaus, surga Adnan, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Maqamul Amin. Dan dari 7 tingkatan surga itu, maka surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling utama. Dan terkait gambaran surga Firdaus, Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, di surga ada 100 tingkat. Jarak antara masing-masing tingkat seperti antara bumi dan langit. Dan Firdaus adalah surga tertinggi. Darinya 4 sungai surga memancar di atas arsy. Bila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam buku berjudul Misteri Bidadari Surga oleh Joko Sahban mengatakan, Firdaus adalah sebuah tempat yang di dalamnya ada kebun yang dipenuhi perpohonan yang rimbun. Dan golongan penghuni surga Firdaus adalah paling utama, yaitu orang-orang yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Nah sahabat Syafar rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan memaparkan siapakah 7 golongan yang menjadi penghuni surga Firdaus itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 1-11 yang mengelompokkan golongan penghuni surga Firdaus. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang
yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Seperti yang telah kita sampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 1-11. Di antara golongan yang pertama yang akan menghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Seorang mukmin yang beruntung jika benar-benar khusyuk dalam solatnya, pikirannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memusatkan semua pikiran serta panca inderanya untuk bermunajat kepada Allah. Dan dia menyadari dan merasakan bahwa orang yang solat itu benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh dan jiwanya dipenuhi kekhusyukan, kekhidmatan, dan keikhlasan, diselingi dengan rasa takut dan diselubungi dengan penuh harapan kepada Tuhannya. Dan untuk dapat memenuhi syarat kekhusyukan dalam solat, harus memperhatikan beberapa perkara di antaranya. Yang pertama adalah paham apa yang sedang dibaca, supaya apa yang diucapkan lidahnya dapat dipahami dan dimengerti. Kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah, dan laksanakanlah solat untuk mengingatku. Al-Quran Surah Toha ayat 14. Solat berarti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran dan perasaan orang yang solat harus selalu mengingat dan jangan pernah lengah atau lalai. Dan golongan yang kedua yang akan menghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang seperti ini cenderung memprioritaskan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif, seperti belajar, bekerja, atau beribadah, serta menghindari kegiatan yang hanya membuang-buang waktu dan energi, seperti menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kalian lihat bahwa berbicara tentang urusan yang tidak berkaitan dengan kebaikan adalah dosa besar?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Beliau menjawab, yaitu membicarakan atau membuka aib orang lain. Hadis riwayat Muslim. Golongan yang ketiga adalah orang yang menunaikan kewajiban zakatnya. Orang tersebut menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang sudah memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haulnya. Kemudian ia salurkan kepada golongan asnaf yang berhak menerima zakat, antara lain fakir miskin, ibnu sabil, amil fisabilillah, dan lain sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan yang keempat adalah orang yang menjaga kemaluannya. Dalam agama Islam, menjaga kemaluan adalah bagian dari kewajiban umat muslim untuk memelihara kehormatan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak moral dan nilai-nilai agama. Orang yang menjaga kemaluannya cenderung menghindari perbuatan atau perilaku yang merugikan dirinya maupun orang lain, seperti berzina, melakukan tindakan pornografi, atau mengumbar auratnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol diri, menjaga pergaulan, serta mengikuti ajaran agama secara konsisten dan disiplin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah zina,
karena zina adalah salah satu perbuatan dosa besar setelah menyekutukan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan berikutnya adalah orang yang memelihara amanat-amanat yang sedang ia pikul. Orang-orang yang memelihara amanat adalah orang yang memiliki kejujuran dan berintegritas dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Orang ini menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengelola atau menyimpan sesuatu yang sangat bernilai. Ia sangat berusaha untuk menjaga dan merawat amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak menjaga amanah, maka tidak ada iman baginya, dan orang-orang yang tidak memenuhi janji, maka tidak ada agama baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dan golongan berikutnya adalah orang yang menepati janjinya. Orang yang menepati janji adalah seseorang yang dianggap dapat dipercaya karena selalu memenuhi janji-janjinya dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama. Orang tersebut punya prinsip untuk memegang teguh komitmen dan integritas dalam segala hal yang dilakukannya, dan tidak mudah membatalkan janji atau mengecewakan orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berpikir matang sebelum membuat sebuah janji, menghindari membuat janji yang sulit ditepati, serta selalu berusaha untuk memenuhi janji meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan golongan yang terakhir yang akan menghuni surga Firdaus adalah orang yang senantiasa memelihara sholatnya. Orang yang memelihara sholat adalah orang yang memiliki kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan ibadah sholat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang balik. Orang tersebut menganggap sholat sebagai bentuk penghormatan dan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai sarana untuk mensucikan diri dari dosa dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melaksanakan sholat secara konsisten, baik secara individu maupun berjamaah, sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Syafa rahimakumullah, demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.